Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Marilah kita awali pembukaan ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu sambutan dari kecamatan dalam hal ini mungkin Mbak Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini dan silaturahmi dalam kegiatan hari ini. Pertama, saya di sini kapasitasnya itu sebagai PLT Kasih Pemberdayaan Masyarakat atau PEMAS. Bapak Ibu, mungkin banyak yang belum tahu saya. Kenalkan, nama saya Nisa Cerita Linci, biasa dipanggil dengan Ispita. Kemudian di sini karena di Kecamatan Batu Raden itu Kasih Pemberdayaan Masyarakatnya itu jabatannya tidak ada yang menjabatnya. Jadi Pak sama Batu Raden selaku pimpinan tertinggi di Kecamatan menugaskan kepada saya untuk menjadi PLT Kasih Pemberdayaan. Terus 1 Maret 2020 kemarin, sehingga KPMD ini merupakan tugas dan fungsi yang ada di pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada kegiatan ini rapor KPMD untuk kabur pemberdayaan masyarakat desa di Bapak. Sebelumnya tadi yang terhormat Pak Daryoto
Pak Imam dan Pak Sasmito serta yang kami hormati Bapak Ibu hadirin semuanya dan kami undangan. Di sini jadi saya mewakili Pak Camat menghadirkan permohonan maaf. Pak Camat tidak bisa menghadiri acara hari ini karena ada kegiatan yang lain yang tidak bisa didengarkan. Salam hormat dari Bapak Camat, Bapak Sunarno SPMAP, kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian KPMD itu apa nih? Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Di mana pengertian KPMD itu adalah anggota masyarakat desa. Jadi Bapak Ibu ini sudah terpilih dari desa masing-masing yang ada di Kecamatan Bagiraden, yaitu 12 desa ya, yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat partisipatif. Semoga kegiatan yang ada di desa itu, KPMD itu sudah mengikuti artinya sebagai kaki tangan kanan desa ya Bapak. Kemudian pada hari ini diadakan peningkatan kapasitas KPMD dalam mengelola sumber daya manusia dan alam. Harapan kami semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar, tidak kemudahan, dapat menjadi acara dengan baik. Demikian yang saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf kepada Ibu semuanya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita yang telah dari kecamatan. Selanjutnya acaranya yaitu kita mengadakan pangking. Pangking itu cukup di atas saja dengan tema yang sederhana untuk kita bermain, tetapi di situ banyak makna-makna yang perlu kita ambil, sehingga nanti setelah acara itu kita ngupas sedikit, kemudian nanti break. Selanjutnya nanti ada dari kecamatan untuk memberikan paparan, atau paling tidak juga dari pendamping kecamatan pada masing-masing. Kemudian monggo kita lakukan sekarang yaitu pangking bareng-bareng dengan sederhana, tidak banyak-banyak, tidak ada kecualinya ya. Mbak Eka, Mbak Wita juga sama-sama ikut ya, bareng-bareng. Monggo bareng-bareng. Ini sudah selesai, namun demikian sambil menunggu makan siang, untuk hiburan akan kami lanjutkan, yaitu dengan didukung oleh rolling musik dari Purwokerto. Kepada player, Mas Roni sudah kami mengenalkan diri beserta penyanyi. Sambil beberapa video anggota KPMD melaksanakan foto-foto bersama, kita untuk musik hadap kanan, gerak, hadap kanan, ya. Jadi kayak gitu, coba mulai tangan ke depan, tangan dua-duanya ke depan, ya. Kurang mingkap. Ya. Ya, bisa alon-alon. Kayak putus guys. Orang kepenak dia mesti gue. Terus tambah seru tabok ya. Tambah seru malor. Ya. Berhenti. Balik kanan, gerak. Balik kanan. Ya, balik kanan. Tekan depannya. Ya. Ya, berhenti. Ya, hadap kanan, gerak. Ya. Yang teman-teman coba sekarang yang biasa kita lakukan yaitu apa,
permainan yang paling sederhana yang biasa dulu kita lakukan. Yang ikut yang pertama siapa? Waktu di Pasraden. Oh iya itu semua ya. Oh ada yang nggak ikut, ada yang ikut ya cara Bapak. Pertama adalah tangan kiri. Satu ya, satu. Nah kedua tangan kanan ya. Satu terus dua ya. Ya pegang tangan kanan. Nah iya. Nah ya. Setelah itu baru saya misalkan kayak 3 pegang ya. 3. Oh ya, kena ya. Terus sekarang ulangi lagi. 1 2 ya. 3 Nah, terus terbang gitu. Itulah yang namanya kupu-kupu. Saya terbangnya gitu tanpa sadar gitu ya. Itu ada binatang. Ditangkap lagi. Kucing. Yang namanya kucing. Apa yang paling dasar? Konsentrasi, ya kan? Ya, oleh karena itu adalah konsentrasi. Ialah itu apa yang kita lakukan. Semua
Ya ke sana. Ya. Jadi dewek lain ya. Cokan. Oh iya. Ya, siap ya. Ya. Kamu tuh dulu nih. Isi air dulu. Nah. Oh ya. 1, 2, video. 3. Semangat, Mbak. Ya Melayu ya Bapak. Ya. Masih kurang, ada lagi. Kalau kita tiup. Ya kalau ditiup, ya tiup. Tiup kan sebelah. Ya terus terus ditiup. Tiup. Diangkat tiup. Geser ngene. Diangkat. Ya, ditiup. Dua-duanya diangkat. Tiup. Ora usah. Tiup. Ya, terus ditiup. Ulangi yuk. Ya. Terus. Iya kurang kebak. Terus. Tiup yuk. Pada jengking pada miring. Ya. Ya tiup yuk. Ya. Iya. Iya. Terus. 5. Yuk. Sampai nanti keluarkan. Jangan be. Iring nak. Ya. Ya. Terus. Yuk. Ya. Layu. Ya. Lari lagi. Yuk Mas. Tiup ngene. Tiup Bapak. Ya, kalau sudah dilemparkan keluar, berarti sudah. Ya. Nah, berarti juara 1, ya. Nah, sekarang ulangi lagi. Ya, ulangi lagi. Ya, monggo Bapak dan Ibu ya, yang punya hobi bergoyang silakan untuk ya menyanyikan ini. Terima kasih Pak Yasinan dan Ibu ya. Duet ya dengan lagunya apa Bapak? Mandul ya, monggo, Bu. Panas Pak Tio. Batin pada gaya. Masalah apa? Apakah yang mau izin apa-apa? Sekarang
screenshot apa ya orang masalah. Oke, ya terima kasih kepada Bapak dan Ibu ya Siman yang sudah membantu lagu Mandul. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya tidak jadi orang yang mandul. Bersilaturahmi, kebersamaan dan persatuan KBT Kabupaten Banyumas. Baik, Bapak dan Ibu. Iya. Ya, kita kunjungan silakan Ibu silakan. Iya. Wis ya. Kunci Dari ya silakan. dari kado. Ya, membedakan lagu apa? Coba sekarang udah mulai ya. Coba yang pertama, nanti ini dijawab dengan ini, gitu loh ya. Sesuai dengan ya wis. Ya aku jadi jutawan. Ini orang banyak. Ya pas ya. Janjian gue. Apa? Jika apa jadi orang kaya? Apa? Oh ya. Terus? Aku makan ke pantai. Makan di pantai. Juga. Ya. Jika Aku pergi ke mall. Terus? Jika aku sedang mandi. apa? Kamu jalan-jalan apa ke Brime gitu loh. Ya. Wah, terus? Aku sukses. Jika aku sukses. Aku kepengen piknik. Terus? Ya, aku jadi pengusaha. Aku pengen jalan-jalan. Ya, bisa. Terus? Jadi pengen shopping. Jika aku pengen jadi guru, aku pengen shopping. Ya terus. Ya. Jika menjadi anggota KPM ini mendapat gaji lah. Oh ya. Ya. Terus. Jika banyak uang. Jika banyak uang, Pemanasan dan tambah hitam. Nggak pengaruh uangnya ya? jika menjadi orang kaya, Menurut saya bullshit. Terus. jika menjadi orang hebat, bekerjalah dengan dia. Oh, ya. Nah, apa yang paling pelajaran dari sini apa? Mengenal law of attraction. Law of attraction itu nyambung, gitu. Ya, nyambung. Jadi misalkan contoh begini, Chemistry. beda ya. Law of attraction contohnya pasti ada teman-teman pernah ngalamin. Aduh, aku kepot banget ya. Atau aku pingin sate. Nah, bila ada orang yang antar sate, ya, saya tahu keinginan. Nah, keinginan itu yang namanya law of attraction, nyambung alam gitu loh. Nah, ini kan juga tadi ada yang nyambung, tapi kan juga ada yang tidak, ya kan? Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari perhatikan semua. Misalkan begini, kita mau mengatakan contohnya begini, ada pembantu ya, saya terhadap tante saya itu ngomong ke pembantunya namanya Siti Rohmah ya. Loh, Mas Dar kok tahu gitu. Nah itu yang namanya nyambung. Padahal saya itu belum pernah dikasih tahu. Ya, ini yang jadi pelajaran bahwa kita dalam kehidupan itu pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Nah nanti sampai dengan diasah dalam diri kita bisa menunjukkan law of attraction itu. Apa yang kita inginkan itu tercapai. Apa yang kita inginkan tercapai. Apa dasarnya yang paling bisa seperti itu apa? Coba. Apa yang bisa menjadikan law of attraction kita itu akan mudah? Itu kenapa? Kepekaan. Terus, semangat. Terus, ada yang paling inti, yaitu apa? Toharoh. Toharoh itu apa? Mensucikan diri kita. Oleh karena itu, mensucikan diri kita, bersihkan. Membersihkan itu juga kita itu yang paling mudah apa? Berpikir positif. Terus bersyukur. Nah, nanti tahu artinya bersyukur apa?
dalam kelas agar kita bisa belajar tentang kehidupan ini yang intinya yaitu peningkatan sumber daya dan alam. Oke, terima kasih teman-teman yang telah bisa bergabung dan semoga sama-sama kita bisa sukses. Amin. Kembali ke kelas dan kita akan sambil menunggu waktu. Untuk syukur kita kepada Allah. Apa kan? Contoh. Bertakwa. Ya, bolehlah ya. Apa? Yuk. Sholat yang agama. Apa? Ayo. Mbak. Penghambaan diri kepada Tuhan. Penghambaan diri terhadap Tuhan. Terus apa? Kan? Apa sholat? Iya. Bersyukur udah ya, Pak. Bersyukur wis. Menjalankan kewajiban. Ban. Oke lah, ya semuanya itu benar ya. Tetapi hal yang paling tidak diingat gitu. Karena apa? Sholat hanya sebatas ritual saja. Sementara ritual itu tidak akan bisa mensucikan. Itu tidak bisa. Kecuali apa? Diri kita. Makanya sholat ala dizikri. Eling kon eling. Nyatanya kita eling enggak? Eling. Eling pada saat sholat. Bersolat lalen. Kalau lagi sholat beda sih lalen kok. Allahu Akbar. Kuncinya karena apa ya? Ya kan? Iya kan? Iya kan? Kenyataan loh. Kenyataan. Lah, bukti sholatnya kita apa kan gitu? Ya, bukti sholatnya kita apa? Makanya betul fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat, ngelakoni sholat nih orang sholat. Coba takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Takbir pertama, oke ya? Ya. Berarti hanya mendapatkan ilmu saja kan? Apa sih? Takbiratul ihram apa? Takbiratul ihram. Malah kaget. Ini pelajaran dasar loh. Ya, pelajaran dasar loh. Kalau kita nggak tahu takbiratul ihram, percuma deh. Percuma. Takbir itu mengumandangkan. Berarti seomong-omong selakune dewek, maring tangga teparo, maring keluarga, itu harus ihram. Apa? Harus bersih, harus benar, harus suci. Tapi kenyataannya, kenapa kita mudah marah? Ya, maring bojo, maring anak, maring tangga teparo, mana takbiratul ihrammu? Iya kan? Kan paling dasar ini kan. Kemudian apa? Ruku. Ruku apa ruku? Ruku apa yuk? Ruku. Hah? Apa kan? Hah? Ruku apa yuk? Ruku apa? Apa yuk? Hah? Apa Mas Budi? Ruku. Rukuan artinya apa? Ketundukan, tunduk, memanut. Nah, bukti nyata kemanutan kita, ketundukan kita sering itu enggak, sering malah justru menolak. Contohnya saja, suami diperintah istri seringnya nolak. Ayah, tolong dianukan galon, nongon galon sih ngapa? Nah, semua orang-orang apakah atau mungkin bisa juga diperintah oleh tetangga, Kang jaluk tulung anu ya, yuk jaluk tulung anu ya. Menolak apa enggak? Kalau kita menolak berarti rukunya itu percuma. Padahal ruku itu tunduk loh, memanut tok loh, asal manut. Alimin, pakaya kamen dia jangan. Nah, jadi tunduk. Ya kan? Tunduk itu tidak dalam hal hanya ibadah saja, gitu loh. Tetapi tunduk keseharian.
Sehingga apa? Setelah tunduk, setelah manut kita, maka terus sujud. Apa sujud? Sajadah yuwajidu sujudan. Kepasrahan. Wong wis nglakoni apapun, menjalankan apapun, sing penting nyong manut, berarti pasrah. Pasrah berarti berharap apa? Apakah punya harapan kah? Punya. Harapannya apa? Ya rampungkan salam kan? Muslim semua ya, tidak ada yang non muslim kan? Dan non muslim itu pun sama gitu. Makanya kalau Nasrani itu seperti ini kan? Apa artinya kita kepada Tuhan, ya juga kepada manusia sama. Islam itu apa? Menjalankan itu ya diakhiri dengan salam kan gitu. Selamat di dalam pelaksanaan apapun. Oleh karena itu lagi-lagi kepada teman-teman pahami, memahami arti dan maknanya, sehingga nanti kita akan lebih mudah. Contohnya saja, banyak orang membaca Al-Quran, iya membaca Al-Quran, nanti pirang juz, atau hanya bahkan matanya senai kulhurok, tapi paham nggak arti dan maknanya? Iya kan? Kalau kita belum bisa memahami arti dan maknanya, berarti kita hanya punya ilmu saja, tapi belum bisa memahami. Oleh karena itu, paham itu paling penting. Sedikit, tapi jenengan paham. Ya. Sedikit, tapi paham. Makanya benar. Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Qul huwallahu ahad. Nah, katakanlah Allah itu Tuhan satu. Satu yang mana? Harus paham loh. Allah itu Esa loh. Esa. Lah Esa yang mana? Iya kan? Dalam tubuh kita ada tangan, ada telinga, ada mata, ada hidung, ada kaki. Tapi kan dalam satu kesatuan. Itu yang namanya Esa gitu loh. Oh ya, ada wong Islam, ada wong Kristen, ada wong Buddha, ada wong ateis. Sama. Cuman beda-beda kedudukan. Tapi kenapa orang itu mudah menyalahkan? Itu berarti belum qul huwallahu ahad. Ya. Yang kedua, Allahu Somad. Apa Allahu Somad? Allah tempat bergantung. Bukti gantungan jenengan pada Allah apa? Bukti gantungan kepada Allah apa? Hah? Oh, berdoa selalu, berdoa selalu kepada Allah ya. Allah yang mana? Allah yang tidak kelihatan. Padahal Allah itu wujud gitu ya. Allah itu tempat bergantung. Bukti gantungan yang arep ingin dukung. Ana ora sing gawe dukung. Ya. Bukti nyata bahwa Allah itu tempat bergantung. Jenengan arep tuku kerupuk maring sapa kan? Jenengan tuku bensin maring sapa kan? Ya kan? Bahwa kehidupan manusia itu saling ketergantungan loh. Saling ketergantungan. Itulah yang namanya Allah Allah tempat bergantung. Oh ya nyong kudu gantung makan maring sapa-sapa. Makanya ada cok larani hati kan gitu kan. Jajal. Anggar nyong larani hati Isa misalkan. Apa-apa jengkel karo Isa. Karena apa-apa kan jadi orang penak. Iya kan. Kan jadi duit ya orang kepenak. Iya kan. Malah berusaha menghindari. Iya enggak? Lam yalid walam yulad. Apa? Allah tidak beranak dan diperanakan. Apa maksudnya? Apa? Allah tidak beranak dan diperanakan. Apa Gusti Allah banci apa ya? Apa Allah mandul apa ya? Apakah saja seperti itu? Enggak, bukan. Allah tidak beranak dan diperanakan berarti nang dunia iki apa baik ke anak. Wong sing apik, wong sing jelek, sing malah jubel anak kabeh kan. Tapi menungso ki sering ngecok anak-anakna lho.
yang ora dadi uji kepiye ya. Bukti nyata. Mbok kawit gak mbok rekasa mbok ngalami rekasa kan. Tapi tidak sadar gitu. Di saat hari-hari itu sudah hilang. Di saat hari-hari itu katakan segi misalkan aduh ora diwujud ya. Padahal kok wis dilakoni berulang kali kan. Tapi kenapa? Yang di depannya itu menjadikan pemikiran, menjadikan tidak enak. Ini hal yang paling penting kan gitu loh. Hanya mengupas tentang surat Al-Ikhlas saja kan gitu. Makanya surat Al-Ikhlas kalau dibaca 3 kali sama saja membaca Quran keseluruhan kan. Apa maksudnya gitu? Oh ya berarti yang nyomis paham isi Quran itu sana kabeh. Ya benar. Hal-hal yang demikian ini moga-moga teman-teman mulai memperbaiki ya. Saya hanya 1 kalimat saja sebelum nanti istirahat makan-makan terus nanti ada paparan. Hanya satu kalimat saja, yaitu bersahadatlah. Bersahadat dengan yang benar-benar paham. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maksudnya? Kita sering ngomong kayak gitu tapi tidak paham. Iya kan? Buktinya apa? Allah itu, aku bersaksi kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah benar-benar kita sudah menjalankan syahadat itu? Aku bersaksi, nyesakna loh. Ternyata kita banyak munafik. Artinya apa? Iya jere syahadat tetapi tidak bersahadat. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti nang dunia iki nang jagat iki orang ana Tuhan. Orang ana Tuhan. Kecuali buktinya jenengan kita masih muda marah. Kalau sama suami jenengan marah, berarti suami di situ apa? Ada zatnya siapa? Ada zatnya Allah kan? Oh tapi mudahnya memarahi suami loh, memarahi istri loh. Iya dah. Oh iya, orang sering katakan aku bersahadat, iya sahadat, tapi diaplikasikan. Kita menyakiti orang, kita membenci orang, padahal orang-orang itu ada zat sang Tuhan. Iya kan? Ini saya hanya beling saja 1 kalimat itu yang nanti bisa diaplikasikan di dalam peningkatan kapasitas ini, yaitu sumber daya manusia dan alam. Manusia iya sejengge, bagaimana mengelola. Siapa tidak usah ngurusin orang lain lah. Yang penting itu diri kita. Laku benci kan, dan laku benci pasti akan mendapatkan kebaikan, kebahagiaan. Tapi orang yang selalu menebar keburukan pasti akan mendapatkan penderitaan. Pasti hukum sebab akibat. Oleh karena itu kepada teman-teman saya hanya mengingatkan sekali lagi, yaitu apa? Lakukan kebajikan, lakukan kebaikan. Kematian itu akan datang, gitu loh. Hal yang pasti kan kematian. Jadi kadang-kadang kita merasa umurnya masih suwe, umurnya masih tua. Ini saja yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman. Silakan habis ini makan-makan. Setelah senang banget ya tuh. Makan, setelah makan-makan nanti isoma jam
jam 12 kita nanti kumpul lagi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama Batu yang saya hormati, sama Batu terima kasih Bu Meta dari PLT Kasih Permas. Yang saya hormati Koordinator KPMD Kecamatan Mas Sarwoto dan rekan saya Mas Sabito Pendamping Lokal Desa Perturan. Ya, dan seluruhnya adalah rekan-rekan KPMD yang diberikan amanat oleh kepala desa ngayai jadi kader gitu ya. Dan saya hanya pesan seluruh kegiatannya itu harus memiliki dampak gitu ya, jangan sampai kegiatan yang penting kegiatan rampung kirim banyak yang penting SPJ ini gitu. Nggak boleh sekarang pikiran kita adalah harus memiliki dampak gitu. Jadi dasarnya kegiatan seperti ini itu pingin ya Bu Ita yang kegiatan semacam ini biarkan desa itu mandiri gitu ya. Jadi mohon ada koordinasi lintas sektoral gitu ya di atasnya, berarti ke dinas yang paling atas. Kalau KPMD dikasih operasional 1 juta ya KPMD ini kegiatannya apa gitu ya, tinggal menyesuaikan dengan agenda dan tupoksi ini KPMD gitu. Contoh misalnya KPMD-nya itu mengikuti kegiatan konvergensi stunting gitu ya di lapangan. Sekarang kan lagi penyaluran distribusi itu kan, distribusi untuk PMT untuk ibu kek sama balita gizi kurang. KPMD ngerti orang, netizen mengerti ya itu. Jadi ngerti orang KPMD ada kegiatan di sana kayak gitu. Jadi kan perlu gitu. Jadi segala macamnya adalah mengelola sumber daya manusia dan alam. Sumber daya alam ya, saya lihat kan anak sing double job ya, ini orangnya double job ya. Kenapa ini orang double job? Ini yang Mbak Titi orang double job. Ya Mbak Mira double job. Wong sing siji job si ketawilan lembae itu double job. Jadi itu kan berarti Wonder Woman itu kan, perempuan yang luar biasa. Nah ini kan sebuah keberkahan. Jadi ya kalau itu saya ya gawe amanat ya teman anak agar nanti menjadikan desa itu menjadi ringan atau menjadi beban. Contoh banyak ini bisa di-SPC kan Mas, bisa di-SPC kan. Nah, kami mohon masyarakat itu jadi saling isi lah gitu ya. Sebetulnya apalagi Mas Jawa itu kan koordinator kabupaten KPMD ya Mas ya. Iya ngeri Bu kita koordinator KPMD kabupaten ini yang mau Batu Raden gitu. Ya koordinator kecamatan yang Purwosari mau SJP gitu kan. Luar biasa lah, kami mohon masalah itu dikomunikasikan dengan dinas Permas, berarti Bu Dina ya. Ya Bu Dina Mahardika itu Bu Ida yang bertanggung jawab ini. Kami mohon coba ke depan itu ya kalau KPMD 1 juta setahun operasionalnya jadi kepriwe gitu. Jadi ini apa? Desa kalau KPMD itu orang tarik-tarikan ya. KPMD melaku boleh di desa itu orang pas kudune piye. Kan akhirnya ada yang gantung kan. Ada yang gantung tahun kemarin belum terselesaikan. Nah, kalau terselesaikan itu kan menjadi nggak bagus gitu. Sekarang itu ada rekam jejak, ada pertanyaan. Sekarang kan kalau di pemerintahan itu kan ada CALK kan, catatan akhir laporan keuangan. Kan cerita misalnya banku 5 juta itu ya, banku 5 juta bisanya orang tercairkan. Desa kon cerita loh. Kenapa itu orang biasa penting dong audisi ini orang apa-apa. Ya saiki namung ngesuk nemben kewenangan BPKP ya harus bertanggung jawab. Nah, jadi kehadirannya KPMD harus seperti itu Pak. Jadi coba depan operasional seperti itu mungkin mandiri ini oleh
KPMD di desa itu operasional apa arep ngetakaken karepe provinsi kayak gitu. Nek arep karepe provinsi ya sesegera di awal tahun itu sudah mendapatkan. Nah, sehingga nanti pada saat penyusunan APBD kadang-kadang Pak Usman yang ngecek jadi apa kok blondo berarti kok provinsi 5 juta kegiatan ini ngomong begini kasih apa sama Mbak Nur itu nggak berani misalnya buat tukar ini habis ini nggak berani ya Mbak Nur nggak berani karena apa ya itu masalah jadi tolong aja disentil kita jenengan jadi RAB ini seperti apa sih tahun 2025 ya 2024 gitu jadi ini apa kata-kata KPMD itu harus membelanjakan misal gitu ya Mas apa namanya Mas Darwoto gitu ada kegiatan contoh yang gampang apa Mas sosialisasi dan BIMTEK ya sosialisasi dan BIMTEK indeks desa dan indeks desa membangun aku ngomong ya ini baru 4 desa yang jalan sing lainnya moga-moga sing lainnya ya super momen ya Mas ya iya artinya udah tahu gitu ya tapi yang 4 desa kemarin baru selesai yaitu Pak Midjen, kemudian Laut, Tanah Sawah sama Pak Mapanda. Di situ sing kok diundang ya KPMD supaya dia ngerti bahwa pembangunan yang ada di desa itu ya pembangunan yang sudah kebutuhannya masyarakat desa udah programnya sing duwe kuasa. Kalau yang kuasa betul punya visi misi, tapi pada saat mengayomi masyarakat ya gue kebutuhannya masyarakat gitu. Jangan masyarakatnya butuh apa namanya talut yang punya kepentingan lah talut nggo ngapa mendingan JUT baik jut mani ya wisata ini lah karena saya nanya gitu Mas ini dibangun JUT terus peningkatan produksi pangan di situ naik enggak? Lah kan lebih dibangun sampai 200 meter ya pakai apa namanya di plaster apa itu ya dirabat beton gitu. Nah terus sedurunge dibangun itu sama setelah peningkatan produksi pangannya di situ naik enggak? Lah orang naik, lah ngapain? Wis sing jenengane memiliki dampaknya dampak positif. Orang jaga baru dibangun jadi kepenak ya dengan apa nganggo anak Arab apa namanya panen ya yang dikepenak lah orang rasa apa namanya di anu ya nah itu loh diangkut sekarang setelah adanya JUT bagus ternyata Tosa bisa masuk ini kan menghemat biaya produksi si kudune yang nek panen itu dipanggul ke ngelorakan sekantong 50 sekarang bisa ini sih jenis berdampak lah orang JUT ini butuh ora berubah ora kalau jalannya akhirnya kadang-kadang ini sampai gaspol kabel apa disuruh kayak gitu kan harus seperti itu lah panjenengan itu harus yuk apa namanya udah pemikiran gitu Pak buat itu dampaknya apa gitu. Dalam itu kan duitnya masyarakat gitu. Pemerintah dalam hal ini para stakeholder adalah apa hanya mengalokasikan oh jadi butuh masyarakat oh ini butuh drainase butuh ini tapi kan ada super prioritas nah super prioritasnya ada di indeks desa membangun contoh gitu ya terus kena saya kira BUMDes gitu ya apa ditanya itu apakah desa itu memiliki BUMDes gitu kan terus kena pitakonane kuwe tahun kiye ya ora dipenuhi gawe BUMDes tahun wingi ya ora mengko dinilainya ya ajeg Mas mengko takoni maning 2045 ajeg bae tidak lah alik biyen ki ngapa karena kalau saya bicara itu ya ada target sini yang sedikit Bu Mita saya laporkan tinggal 5 desa yang belum mandiri Bu yaitu Karangmangung kemudian Karangsalamlor Ketenger Karangtengah terus satu lagi untuk Kidul barisan yang ke atas yang belum mandiri nah target di tahun 2025 ini ya betul kita juga rasa yang lainnya menurut Bappenas gitu ya
Banyumas itu saya ada, makanya nggak lupa anak sosial Bimtek saya buka filenya. Banyumas itu tahun 2025 itu menginginkan desa mandiri itu 26,957%. Jadi angka 6 liku gawe 7% ya. 7% kali 301 desa, berapa desa? Kita targetnya tahun 2000 selawe. Nah, lah apa dawe kepala kepengen melu? Kita kembali maning, mari desane, mari jenengan juga KPMD ini. Contoh, anak pertanyaan, berapa kali desa itu melakukan gotong royong? Mulai ke toko-toko akan masih malah yang memang ciri khasnya desa kan gotong royong. Masa jawabannya kok sepisan? Biyen siji saiki siji maning, Mas. Apa iya gitu? Kan aneh gitu. Misalnya Mbak Nur ditanya, Mbak Nur anak gotong royong orang untuk itu, anak pira siji, terus wingi pira siji maning iki apa orang liyane maning iki lho. Kan menjadi catatan. Apa iya masyarakatnya seorang pada gotong royong kayak gitu. Tapi ada balik maning, mungkin kan apa kan kemenangan di desa, asetnya dari desa, tapi ditakoni berapa kali gotong royong di desa? Jawabannya wingi siji sing maning. Nah, apa iyalah KPMD ini kader pemberdayaan masyarakat desa, orang anak inisiatif, misalnya agustusan ya mau pada ngecat atau mau masuk gotong royong lagi kan, misalnya kita sebagai umat muslim mau lebaran itu bersih makan ya gotong royong iya orang mana apa bayangannya ya mau layak bingung lagi. Nah itu kan salah satu contoh kita apa untuk sumber daya manusia gitu. Nah, jika dari situ akan terungkit kegiatan sebetulnya kita itu apa sih. Nah kaitan dengan itu maka desa itu dikuatkan lagi anane Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 yaitu perubahan kedua atas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Sing menyolok gitu ya kue siji masa jabatan para stakeholder yang ada di desa yaitu pada Kades dan BPD. Yang kedua terkait dengan kesejahteraan baik BPD, perangkat desa ataupun kepala desa. Apa yang diurut? Nah, dilindungi dengan apa lagi tentang pengelolaan aset desa. Nah, salah satu di pasal 18 itu ya, itu di huruf huruf D itu ya, tentang perangkat desa. Kalau P3D sing ditetapkan ya, ini Kebumen aja Kebumen. Nah, sekarang P3D maning di Pandak ya, ya Kebumen ya. Undang-undang kalau contoh kasusnya Kebumen kalau melihatnya, Kebumen itu kan dibentuk kepanitiaannya dan prosesnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6. Undang-Undang Nomor 6 sama turunannya. Jadi lanjut. Tapi kalau dasar pembentukannya itu pakai Undang-Undang 3 ya kudune saiki. Lah mengko yo pokoknya dulu iya, tapi sekarang biaya sudah dikeluarkan contoh oleh kecamatan di fasilitasi ini itu nggak ada pertanggungjawabannya ya ada. Nah, hingga secara teknis kami sebagai pendamping juga KPMD itu pasti nanti akan bersama-sama dalam penyusunan RPJM desa sing munekur 6 tahun jadi 8 tahun. Saya nunggu petunjuk teknis sing 2 tahun ini kepriwe. Berikutnya untuk salary biasalah mendapatkan tunjangan itu jadi kalau pensiunan kades ya sesuai dengan kemampuan desa gitu kan. Jadi orang kena masakan butuh sama ini kan desanya itu kan ngapain kan dengan aset desa ya, kalau desanya nggak mampu ya cukup segitu. Nah yang harus dikuatkan adalah dengan regulasi Bu Ita. Jadi mohon kami yang di desa itu
contoh pensiunan perangkat desa, kepala desa itu sampai berapa kali sih gitu ya. Jangan sampai menjadi pembebanan belanja desa yang begitu terus menerus. Harus ada batasnya dan itu harus diperdeskan gitu. Terus selanjutnya adalah BPD. Jadi Mas Salo tuh seneng ya BPD oleh pensiunan, ya KPKP ya oleh pensiunan lah. KPMD pensiunan ya oleh. Kalau KPR BPD itu akhirnya nambah 2 tahun. Nah nanti, jadi sih ke depan ya siapa yang minat pengen BPD di antara itu dapat tunjangan ya, tunjangan karena biasa ya bulanan ya Bang Nur, ada tunjangan kesehatan, terus terakhir ada tunjangan kinerja. Ini yang sebelum gol ada tunjangan kinerja. KPD harus paham. Karena apa tunjangan kinerja untuk BPD itu harus bentuknya perda, bukan perbu. Karena apa kemarin mengajukan dinas waktu beliau Pak Hanung ini PD nggak berani. Karena apa? Ini disarankan oleh provinsi. Karena ini kan mempengaruhi dampak dari tata kelola keuangan desa, itu harus bentuknya perda. Nah itu sudah ada, tinggal moga-moga ya segera lah ya BPD itu mendapatkan haknya tunjangan kinerja itu jadi apa sih gitu ya. Kan kalau di Undang-Undang Nomor 6 itu kan tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diterima di luar tupoksine BPD gitu ya. Anggapnya itu sudah misalnya menetapkan APBD ya bukan tunjangan kinerja, itu udah tupoksinya BPD gitu. Nah ini harus paham, makanya di tahun kemarin sama sekarang sudah nggak ada tunjangan kinerja BPD karena kita menunggu perdanya tunjangan kinerja BPD tanya seperti apa. Selanjutnya kita tahu gitu ya tentang aset desa yang ada di di desa-desa di Baturaden. Contoh gampang, ini kan Pangioba juga kan asetnya desa Karangtengah mana? Kisi tahu gitu, tahu ini punya aset desa Karangtengah, harus tahu gitu. Harus tahu, dan itu pemanfaatannya panjenengan harus sinau. Pemanfaatannya aset desa itu ada 4 itu ya. Sewa itu sekali sewa maksimal 3 tahun. Orang lainnya kepengen sewa ini 5 tahun oleh maksimal sekali sewa 3 tahun, nanti bisa diperpanjang lagi. Nah dalam pengambilan keputusan itu BPD harus tahu, harus paham nilai bila. Masa ya ingin nilai 300 juta, saya kira 300 juta maning, ya lucu. Nah itu, dapatnya KPMD harus paham itu. Saling apa? Jagani aset ya, jagani aset desa. Yang kedua adalah pinjam pakai, atau misalnya balai desanya mana Kutasari ya. Kutasari itu mau dipinjam pakai untuk hajatan, itu maksimal 7 hari. Lebih dari 7 hari nggak boleh. Tapi kalau motor nggak boleh ya, mesti nggak dekakan, nggak boleh itu. Nah terus selanjutnya adalah kerjasama pemanfaatan itu asetnya desa itu 15 tahun. Nah 15 tahun itu persyaratannya satu, mesti kudu anak persetujuan dari BPD, harus dari tokoh masyarakat, terus harus ada izinnya dari bupati, terus kejaksaan tinggi dan lain-lain. Karena apa? Loh tapi kan jadi desa, iya desa betul, cuma kan anaknya desa itu, tapi kan esensinya kalau kita ke pasal 33 Undang-Undang 45, bumi, air dan udara dikuasai oleh negara. Itu dan jadi nanti para calon-calon kades itu udah siapa itu ya enggak? Iya harus dikuatkan sumber daya manusia. Jadi ini jreng jadi kades, jadi perangkat desa kudu siap langsung start. Nah sing menjadi perangkat desa ya kudu setar. Kalau mesti mantengnya ini jadi perangkat tinggi, oh nggak boleh gitu. Karena apa sekarang seluruh alat kerjanya itu udah berbasis digital. Orang bisa diowahi, anak data di bawah itu ada
metadata, bukan bukti metadata, bukan. Ada metadata yang tidak bisa dibohongi. Nah di sini kita yang harus paham. Nah jadi saya mohon kalau KPMD setelah ada kerjasama tertentu minimal 2 tahun, nanti ada BGS sama BSG, bangun guna serah sama bangun serah guna minimal 25 tahun. Contohnya apa? BGS ada di Pandak tuh lagi dibangunin. Nah nanti setelah sewa nanti dia akan ke BGS. Nah ya sudahlah, jalan adalah di Paramangu BSG ya gitu ya, bangun serah guna terus dilanjutkan oleh pengembang. Nah itu harus paham gitu. Pokoknya kalau dia jadi duit, dia lah ini ngendi bae. Ya memang masyarakat harus tahu aturan seperti itu. Oh BSG kalau tanah aset desa jadikan BSG sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini, itu ada di Permendagri 1 2016 atau Pergub 86. Weh, KPMD kudu sinau kudu mau Mas Foto. Harus gitu. Kalau yang bayang 2% dari 1 juta, ya nggak apa-apa. Daripada yang lebih dari 1 juta tidak memiliki dampak positif, ya lebih baik 1 juta dampak positif. Gitu. Nah, sehingga saya mengimbau ya sebagai koordinator pada desa hanya ayo bareng-bareng ke caranya gitu ya. Desa Nedawek di desa mandiri gitu ya. Mandiri itu tidak mesti harus kayak Rempoa, harus kayak Pamili, tidak. Mandiri ini Rempoa, mandiri ini Kemutu Kelor, mandiri ini Kebumen, gue ya dewek-dewek sesuai dengan kearifan lokal, sesuai dengan potensinya. Tapi tidak boleh menutup nek datane anak ngomongnya orang anak, utamanya sebalike orang anak ngomongnya anak. Nah sehingga kami mohon dalam perencanaan itu bisa loh Mas ya nggak apa-apa lah gitu ya. Besok kalau Mas untuk kota perusahaan kapan Mas? Masih dalam nego gitu, wong nego gitu. Wah kapan-kapan bisa diundang lah gitu ya, kecamatan diundang pada saat sosialisasi BIM jadi deh perencanaan pembangunan gue ya sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh hasil IDW. Karena apa? Kalau IDW ini dari semua gue ya memotret pembangunan sih dilakukan oleh desa dengan data mikro. Nah, kalau FDS itu datanya makro itu kan, motret sing pemerintah network. Nanti kalau IDM itu datanya mikro sing cilik. Contoh, apakah desa itu memiliki buku administrasi musyawarah desa? Ditanyakan kayak gitu Bu Ita di dalam indeks desa loh. Nah, saya kira karena banner ngomongnya duwe, saya kira nggak duwe buktinya di siapa ora kosong. Mendingan ngomongnya kosong daripada ngomong iya tapi kosong. Nah berarti tugasnya ke depan dalam tata kelola pemerintahan itu harus diisi. Sama dengan KPMD. Ini kan kita ada pertanyaan, apakah ada kader pemberdayaan masyarakat desa? Ada 5. Iya, 5 sama baik. Ini diunggah loh, anak SK-nya. Ya Mas, nanti tolong lah ya. SK-nya KPMD tahun ini PDW lah. Biar kecamatan sebagai bilang, tapi ngerti loh. Ini KPMD ini Pandak kok orang LPG, kijane ini siapa ya Pak? Kan jadi ngerti gampang orang ini ngebuitan nih Bu. Itu siapa ya kecamatan ini nyekel ya enggak? Oke anak ini KPMD ini misalnya Mbak Cici, kita tengah macet, teleponnya Cici, kayak gitu Bu hubungi. Kita kenapa ini? Kok enggak LPG? Kegiatannya kenapa macet? Kayak gitu. Aja apa-apa udah berapa ngomongin Mbak Nur. Untuk itu main Mbak Nur, Mbak Nur malah puyeng loh. Ya Mbak Nur. Iya gitu, karpet cair tapi kegiatan orang anak gitu. Ya melas, ya main bareng-bareng kayak gitu. Kemudian juga bareng, karena sama juga bareng kayak gitu. KPM ada nunggunya gue, Ender SN nunggunya itu bisa diselesaikan. Anda rumus mati lah kayaknya gitu. Iya. Jadi mudah Purwosari. Mantap berapa tahun tuh Purwosari? 3 tahun betul. Melas aja loh.
Karena apa? Nanti itu tadi ada catatan-catatan itu di laporan keuangan akhir, catatan akhir laporan keuangan CALK calonnya itu. Kue apa sudah tersistem di dalam Diskudes. Jadi terus anak kabeh, saya kira iya belanja, tapi orang dilaporkan cuma nol. Nah, semuanya harus bisa kembali lagi. Nah, seperti untuk pemberdayaan sumber daya alam, saya lihat nanti Karangsalam, Karangsalam Lor mana? Ini Karangsalam Lor itu menginisiasi kemarin potensinya yang curug-curug, terus ada pemberdayaan perikanan, ikut Pak, nggak mau pas. Misalnya KPMD gitu, KPMD ini anak kegiatan desa apa ya? Sing ngarep mlebu organisasi ya nggak, contoh kayak Mas Jalur itu, dia masuk ke kelompok peternakan apa namanya Mas? Lembu Sari. Masuk ke kelompok peternakan Lembu Sari, akhirnya apa? Ketahanan pangan yang 20%, nggak tuku lembu, orang nggak tuku semen baik. Kayak gitu kan ini kan lembune ini ya, terus semua ekor siji jadi lor telu kan berkembang. Lah berkembang tinggal ngono diurusi antara kelompok dengan pemerintah desa berapa persen untuk aset desa. Saya kan nggak tinggal tuku semen terus naik, emang jalannya kayak jalan tol, lebih ngono bayar. Ya Mbak Mira, orang bisa gitu. Terus nggak perikanan, ngasih bantuan, bibit ikanan kayak kemudian itu kan kok akeh gitu, tapi ujung bibit aja didol. Dia miliki kelompok, miliki pribadi, semuanya berkembang akhirnya terus-terusan. Nah ini yang kemarin mana di Karangsalam Lor itu udah mulai berdiri kelompok Minat Tunas Rahayu Bu. Ini dalam pendampingan untuk menuju kelompok pertama Bu di Karangsalam Lor gitu. Kalau yang Kota Purwosari udah hebat-hebat lah gitu ya. Go digital. Ya udah go ya. Udah go internasional lah gitu ya, karena kemarin di tahun 2023 dia dari Kemenkominfo itu yang menjadi percontohan gitu, berbasis IoT, itu berbasis digital. Jadi makanya kurang DON terus alatnya jalan sendiri gitu. Yang ngerekek dengan desa oleh bukan? Ya oleh ya, mulanya temenanan ya. KPMD juga harus berinovatif gitu. Nanti sekarang kamu nak kemudian telur banyak ternak kelinci dikasih ya tahun kemarin kan? Iya gitu. Jadi Karangsalam Lor semuanya apa? Terus kemana? Karang Tengah, ke tengah nggak kelihatan ya. Karang Tengah senangnya apa? Gitu. Ada gelang, ada JUT baik, masyarakatnya untuk mengentaskan kemiskinan. Ini ada pertanyaan di indeks desa itu, berapa pendapatan per kapita per hari di desa untuk itu ditanyakan. Nantinya apa untuk mengetahui basis kemiskinannya sih jadi miskin ini kemudian itu jadi pirang rupiah. Kadang-kadang ada di data gitu ya. Loh, datanya orang valid, ngasih man kementerian itu orang beres tas itu. Nah, saya ini ditantang. Wes saya kan dari gue hitungan pendapatan per kapitanya pira nang kemutuk lor. Masukkan di dalam indeks desa. Kenapa? Indeks desa itu ya kalau saya cerita itu gabungan dari BPS, yaitu Badan Pusat Statistik dengan Kemendes. Nah, ini digabung di sini. Nanti sing ngopeni gue Bappenas, jadi seluruh data Indonesia itu jadi satu. Nah, untuk tahun 2024 ini adalah masa transisi. Nanti jenengan itu akan diminta tolong. Makanya kemarin pada saat saya selesai Bintek, KPMD diundang. Kalau kemarin di Pandak di situ ya Pak ya, di Dapotika gitu. Terus KPM diundang, kon ngisekaken stunting, template stunting. Ya, kayak Mbak Cici, isi. Bukan petanaknya banget, masa mau kasih ngisi Mbak Nur, Mbak Mira, orang nyorat yang lah, usah tapi nanti orang tente yang ngisi kayak ibu, repot. Karena contoh, bumilnya
waktu 2023 10 ya kudu apal 10 ke siapa kuwi dilebokna mari nah sistem Excel aja pun senengnya angka tapi jeneng orang ngerti itu patut dipertanyakan kinerjanya gitu. Nah kuwi mongko sing isian nek tempe sandi ya wong KPN nanti dibantu dengan siapa dengan bidan desa. Karena ada pertanyaan berapa usia 0 sampai 3 tahun, usia 4 sampai 9 tahun, nanti berapa jumlah pus, tahu pus ya, pasangan usia subur, akeh banget berita pendamping kudu mali ngono gitu, kudu anak pus ya, terus catin, nah ini yang catin yang mohon ya jenengan yang para apa namanya keluarga milenial gitu ya, itu nek sedulur telung bulan ya laporan ini arep nikah masalahnya melas kayak kemudian itu mari Mbak Mira dulu malah ngasuk karena nikah kok itu lah orang bungono mongko layanan cakupan layanan untuk catin tidak bisa mendapatkan. Contohnya kalau layanan catin itu adalah satu bimbingan konseling, yang kedua ada pengukuran lila itu ya lingkar lengan atas ini 21 18 kalau 18 itu nggak boleh ya. Nah lah KPMD sini kudu mana ya iyalah wong jenenge kader wong aku wae kudu sinamai ngono. Nah pamane butuh dengan pembangunan desa yang berkelanjutan yang kita kenal dengan SDGs desa ya tulung ya prakoprak jenengan. Karena apa? Udah dianggarkan dengan dana desa gitu. Pemana nggak sembarang anggarkan ya kebangetan gitu. Karena apa? Data itu yang akan berbunyi. Jadi desa kiye kuwi ana ora sih. Kuwi lha kudu diupdate. Ora dijor itu ya. Malah kegiatan di dana desa yang itu penting malah tidak boleh. Karena pas sekarang basisnya data. Nah, contoh ada pertanyaan itu kan, berapa luas lahan sawah di Kemutu Kidul? Itu ada pertanyaan seperti itu. Sehingga desa tidak memiliki itu, repot. Biasanya apa kasih pemerintahan ya Mbak Nur ya. Nah itu harus apa? Awalnya sekdes kudu apal. Dunyane sedesa itu kudu apal. Oke blok mana, ACT desa nomor sekian, ini, mana sawah, sawah mana posisinya kuning, posisinya merah, posisinya hijau kudu apal. Karena memang sudah menjadi resiko. Hanya terakhir adalah kami minta gitu ya, yuk kita bareng-bareng kuatkan desa, berikan data yang ada di desa itu sevalid-validnya gitu ya, karena itu potretnya desa ke depan. Karena orang mungkin sineng Jakarta arep tilik mengene apa ya ora sih bagian kumpulan KPM orang mungkin. Caranya jawab apa? Ya bisa dengan foto, bisa dengan video, bisa dengan pelaporan. Nah pelaporan ini kudu valid gitu ya. Nah terus jajal ngomong aja dari anak-anak dampaknya orang. Loh kalau anak dampaknya, nah kan perlu dievaluasi. Apalagi yang tadi keberkahan anak Undang-Undang 3 tahun 2024 ada penambahan masa jabatan gitu ya, bagi kepala desa, terus bagi BP juga ditambah, otomatis nek ditambah kudu siap-siap apa pegawai tambah akeh. Njaluk sih gitu kan, njaluk duwei ya. Aku njaluk tambahi 8 tahun gitu, sing wis 6 ya dibodoh tambah loro, ya berarti kudu siap-siap memikul amanah yang lebih lama kayak gitu ya. Nah, panjenengan sebagai KPMD ya mohon controlling gitu ya. Controllingnya ada apa? Saling mengingatkan, saling memberikan solusi gitu ya. Ajak senengane, dikit-dikit laporan ya, dikit apa menduwur, jebule apa kan orang ngerti gitu. Akhirnya apa? Malah tidak bagus. Seharusnya kita memberikan kritikan, kita solusi. Tempatnya di mana? Di musyawarah desa, baik itu misalnya Bangdes, Busdet ataupun kumpul-kumpul kayak gini. Ataupun di kumpulan RT gitu, kumpulan PKK dan lain-lainnya. Karena semuanya itu adalah tempat bagaimana KPMD itu ikut berperan hadir di dalam desa. Nah, juga ada di indeks desa itu peran dari KPMD sebenarnya ada lagi
Ditanya itu, berapa sih panjang jalan yang dimiliki oleh desa ini? Mas Jarwo harus hafal. Jadi Purwosari ya, kan jalannya kayak banget Mas. Kejane jalan ini miliknya desa, miliknya provinsi atau milik kabupaten. Kalau miliknya desa, oke boleh dibelanjakan dengan APBD. Dapur apa ya, aspal, apa beton atau makadam atau apa? Itu ngerti. Nah, ngangger masalah musyawarah dibutuhkan bisa saling sounding dengan siapa? Dengan kalau perencanaan kan jalan di sini, gue harus di aspal jalan dia. Ini data saya punya, data terakhir ini loh. Ini ada fotonya. Ini yang mau dasar sebelah mana gitu? Karena saya punya datanya sepanjang ini nggak ada yang rusak kok. Kan kayak gitu. Oh iya betul itu ada yang rusak, tapi rusaknya hanya cuma sekian. Lah kok dananya kayak temen gue ngapa? Seperti itu. Controllingnya kita. Tapi yang nggak orang ngerti. Zona apa? Nanti jalannya udah aspal kepenak gitu. Padahal bisa diefisiensikan kalau kita punya data. Ya begitulah peran yang harus kita mainkan sebagai KPMD. Sejak satu niatkan memang kita sama-sama ingin membangun desa secara baik dan benar dengan data yang valid. Itu saja Pak Jawatan dan Nusyawunya berita sedikit tanyakan yang berita bahwa ada kata yang tidak berkenan. Saya hanya mohon maaf dan katakan taqabbalallahu minna ayatun yasin kul amin wa antum birin. Semoga apa yang kita jalankan di masa kemarin menjadi hal kebaikan dan tahun ke depan kita menjadi orang-orang yang baik dan jaga keduluran sesuai dengan yang lewat saja ya. Tadi benar-benar dipelajari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Min. Demikianlah mungkin kawan-kawan setelah ini kita tutup, nanti kita foto bersama. Kemudian saya sampaikan untuk risalah dan foto-foto itu nanti dari Jaya, jaya, jaya. Better Banyumas.